Kalau sudah dalam keadaan dia takut pada zina, maka hukum onani atau masturbasi menjadi diperkenankan, tentunya dengan 3 syarat. Tapi jangan lakukan hal-hal yang tidak benar. Teleponnya diciumin lah, apalah. Masturbasi karena alasan suami yang tinggal jauh. Mazhab kita dan juga Imam Abu Hanifah itu sepakat bahwa hukumnya onani itu adalah haram. Tetapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, ahli mujtahid yang satu lagi berkata bahwa itu hukumnya boleh. Pernah mendengar di hari kiamat ada orang yang pahalanya sebesar gunung lalu hilang karena berbuat maksiat ketika sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan juga dari berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, berjumpa kembali bersama kami dengan channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Dan dalam kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai hukum masturbasi atau onani. Bagaimana dalam Islam masturbasi atau onani itu diperbolehkan ataukah tidak? Mari kita dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Buya Yahya. Bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum onani maupun masturbasi. Hukum onani bagi laki dan perempuan adalah sama, hukumnya adalah haram. Haram hukumnya. Hukumnya adalah haram onani atau masturbasi bagi seorang perempuan. Akan tapi di saat dalam keadaan tertentu, misalnya di saat dia takut kepada zina, di hadapannya adalah lawan jenis yang dia terjerumus dalam zina, maka kasusnya berbeda. Kalau sudah dalam keadaan dia takut pada zina, maka hukum onani atau masturbasi menjadi diperkenankan, tentunya dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah karena takut terjerumus kepada maksiat yang gede namanya zina. Yang kedua adalah lakukanlah dengan cara dan di tempat yang tidak nyaman. Yang tidak nyaman. Bukan di tempat kasur yang empuk dan bagus. Jadi yang penting dia menyelesaikan itu saja agar terhindar dari zina. Di hadapannya zina, selesaikan di tempat yang tidak nyaman. Bukan di kasur yang empuk kemudian pakai full AC kemudian menikmati. Dan yang ketiga adalah jangan dibarengi dengan khayalan-khayalan. Jangan dibarengi dengan khayalan-khayalan. Karena kalau saya biasakan dengan biaya khayalan tidak akan berhenti, akhirnya timbul lagi, muncul syahwat baru lagi. Pertama adalah karena takut zina. Yang kedua, lakukan di tempat yang tidak nyaman. Yang ketiga, tidak boleh dibarengi dengan khayalan. Apakah menghayalkan seorang perempuan dan sebagainya? Tidak. Selesaikan di situ. Termasuk sangat berbahaya kalau punya kebiasaan dia membangkitkan syahwat dengan lihat gambar, melampias keluarkan spermanya dengan cara melihat film-film kotor. Itu adalah akan kecanduan dan tidak ada habisnya. Naudzubillah. Ini berbahaya sekali. 3 hal. Onani, masturbasi bisa dilakukan adalah di saat takut kepada zina. Yang kedua adalah tempat yang tidak nyaman. Tidak tahu di mana, kamar mandi yang kotor atau tempat yang tidak nyaman, sehingga bukan dinikmati itu semua. Dan tidak dibarengi dengan khayalan-khayalan. Kalau khayalan, khayalnya saja haram. Menghayal dengan ini. Dan ketahuilah yang perlu lagi bahwasanya mengusir syahwat itu mudah sebetulnya, asalkan syahwat itu tidak kita undang. Kalau mungkin orang bangkit syahwat tiba-tiba, bukan karena takut zina, ini aman ya, misalnya tiba-tiba bangkit syahwat. Orang normal wajar bangkit syahwat, suatu ketika tiba-tiba bangkit syahwat. Kalau syahwat yang tiba-tiba datang begitu mudahnya, kita ngambil air wudhu selesai. Di kamar syahwat di kamar bangkit, kita keluar sudah hilang.
Tapi yang jadi masalah dan problem besar adalah syahwat yang diundang. Lihat gambar, ngintip orang dan seterusnya. Bagaimana mau diusir? Diundang, diusir. Ada orang ngomong, saya ngusir syahwat saja, puasa tetap saja bangkit syahwat ya. Rumahmu jendelanya nggak kau tutup karena di sana ada sungai. Internetmu masih buka, televisi masih kau tonton. Gimana mau ngusir syahwat? Jadi kalau syahwat yang datang dengan sendirinya begitu mudahnya untuk diusir, akan tapi syahwat yang diundang susah untuk diusir. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu ada pengaruhnya juga. Kalau orang membiasakan dengan yang demikian itu, dia akan tidak bisa menemukan kepuasan dengan hakiki. Karena kalau biasakan dengan onani atau masturbasi, dia akan menikmati syahwat itu adalah dengan khayal yang tidak pernah ditemukan di alam nyata. Apalagi bagi siapapun yang sering melihat nonton porno, nonton film-film kotor, ketahuilah dia tidak akan ketemu, karena itu adalah di hayalannya saja. Sehingga bisa jadi biarpun punya istri yang cantik, suami yang ganteng menjadi tidak puas. Dan juga awas, hati-hati, jangan sampai biarpun suami istri melakukan hubungan suami istri dibantu dengan nonton yang demikian itu. Karena apa? Nonton film kotor pada akhirnya adalah menjadikan dia lebih tertarik dengan yang ditonton, sehingga mungkin dengan pasangannya tidak bangkit syahwat. Naudzubillah, itu besar pengaruhnya. Tapi kalau mata kita jaga, kita tidak pernah melihat yang haram, kita menjauhi yang demikian, lihat pasangan kita adalah pembangkit syahwat yang paling dahsyat. Kemudian lagi selanjutnya, syahwat bukan dicari-cari, akan tapi jika ada syahwat, lampiaskan kepada pasanganmu dengan cara yang halal. Bukan hidup kita mencari syahwat. Ada orang hidupnya mencari syahwat, cari makanan yang bersyahwat, cari ini yang bersyahwat, hidupnya mencari syahwat. Jika ada syahwat, lampiaskan dengan cara yang halal, selesai. Bukan hidup kita mencari-cari, sehingga setiap malam harus nonton, mau hubungan suami istri nonton film kotor. Begitu. Innalillah. Kalau orang biasa dengan yang demikian itu, mulai biasa onani atau masturbasi, karena itu adalah praktis, karena dengan pasangan mungkin bermacam-macam. Sehingga ada orang yang mohon maaf dengan pasangan tidak sampai kepada kepuasan karena pasangannya terlalu cepat dan sebagainya. Sehingga ada seorang wanita berkata, aku lebih menikmati di saat aku dengan sendirinya. Seorang laki-laki pun berkata, bagiku adalah dengan diriku sendiri lebih mudah daripada aku dengan istriku. Naudzubillah. Kemudian ada lagi yang karena biasa nonton yang kotor tadi, sehingga apa? Dia tidak akan bisa bangkit syahwat kepada pasangannya kalau tidak menonton tontonan yang seperti itu. Maka hindarilah itu semuanya. Bukan akhlak yang mulia, itu adalah kehinaan. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya, dan Allah menjaga kita semuanya, dan Allah memberikan kepuasan kita adalah kepada keridhaan Allah, kepuasan kita pada yang halal. Baik, itu dia penjelasan dari Buya Yahya. Selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Bagaimana penjelasan beliau? Mari sama-sama kita dengarkan. Jadi teman-teman sekalian, onani haram, nggak boleh dalam Islam. Sama memuaskan diri dengan cara pribadi begitu nggak boleh dalam Islam. Caranya bagaimana supaya tidak terjadi? Jauhkan semua fasilitas yang bisa mengundang syahwat. Nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau terjadi seseorang telepon istrinya dari jarak jauh, lalu kangen-kangenan, rindu, kemudian dia mungkin ya istrinya mengucapkan kata-kata sampai dia klimaks, nggak apa-apa itu. Itu halal, nggak masalah. Tapi jangan lakukan hal-hal yang tidak benar. Teleponnya diciumin lah, apalah. Itu bukan istrinya, itu telepon, apa mau dicium gitu. Ini jangan aneh-aneh, tinggalkan fasilitas-fasilitas ini, gitu kan? Caranya tinggalkan hal-hal yang berbau. Kalau memang istri lagi telepon, ya ucapin sayang, mungkin rindu iya, tapi jangan ke hal-hal yang tidak baik. Insya Allah kalau antum sibukkan diri dengan ibadah, maka aman gitu. Onani ini dibolehkan kalau istri yang melakukan pada suami, karena masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Artinya, perempuan itu istri kalian adalah ladang buat kalian. Maka datangi ladang kalian semau kalian. Boleh. Selama bukan dubur, tidak digauli di duburnya, tidak digauli haid dan nifas, boleh. Gitu kan? Dan dahulukan diri kalian. Jadi ini ulama rincikan sebab turunnya ayat ini adalah masyarakat Mekah terbiasa menggauli istri dengan menunggingkan istrinya. Waktu sahabat-sahabat hijrah ke Madinah dari Mekah, muhajirin, wanita Madinah terbiasa digauli dengan suaminya sementara mereka tidur dan suaminya dari atas. Maka si laki-laki ini, muhajir ini nikah sama wanita Ansar. Waktu wanita Ansar mau digaulin dengan cara orang Mekah, gak mau, nolak. Laporlah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka turun firman Allah tadi. Wanita adalah ladang kalian, gaulilah seperti yang kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Jadi ibu-ibu tentunya harus bisa memahami juga ayat ini. Kalau suaminya pengen gaya tertentu itu gak apa-apa. Asal jangan hal-hal yang haram, seperti dubur gak boleh.
gitu kan? Tidak boleh. Dan boleh mendahulukan diri sendiri dalam arti kata, boleh membahasakan kepada pasangan, saya mau begini, saya mau begitu, nggak ada masalah. Yang diharamkan saja yang ditinggalkan, yang tidak, yang boleh maka boleh dilakukan, gitu kan? Jadi saya sarankan Allah alam dijauhi ini, dijauhi. Dan saya sarankan juga teman-teman sekalian, selama memang masih ada peluang, kerja dekat dengan keluarga, kerja di situ. Udahlah. Kerja jauh di sana gajinya $1.000, kerja di sini $400, di sini aja nggak apa-apa. Aman, gitu kan? Daripada jauh sana menderita, akhirnya foto dicium-cium kan jadi masalah. Jadi lebih baik jangan. Allahu a'lam. Itu dia penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Bagaimana penjelasan beliau? Mari sama-sama kita dengarkan. Maaf, masturbasi karena alasan suami yang tinggal jauh. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang beriman menjaga kemaluan illa ala azwajihim, kecuali kepada istri, istri kepada suami, suami kepada istri. Au ma malakat aimanuhum, atau budak hamba sahaya. Budak sekarang tak ada lagi, zaman dulu sebelum dihapuskan budak. Hanya satu, suami atau istri. Faman ibtagha wara'a dzalika, siapa yang mencari selain daripada ini, faulaika humul adun, dia melampau batas. La ta'tadu, jangan kau melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Orang yang melampau batas, Allah tak suka pada orang melampau batas. Berdasarkan ayat inilah para ulama fikih mengharamkan masturbasi, onani. Kenapa? Walladzina hum li furujihim hafizun. Baik, itu ya tadi penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadzah Iim. Bagaimana penjelasan beliau? Mari sama-sama kita dengarkan. Imam Maliki, Imam Syafi'i, madhab kita, dan juga Imam Abu Hanifah itu sepakat bahwa hukumnya onani itu adalah haram. Tidak boleh dilakukan. Artinya tidak boleh dilakukan ya berdosa. Tetapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, ahli mujtahid yang satu lagi, berkata bahwa itu hukumnya boleh melakukan onani atau melakukan masturbasi itu. Tetapi menurut Imam Ahmad bin Hambal boleh, tetapi ada syaratnya. Syaratnya itu ada 3. Boleh, yang pertama, syarat yang pertama hukumnya boleh menurut Imam Ahmad bin Hambal jika dikhawatirkan orang tersebut kalau dia tidak masturbasi, kalau dia tidak onani, takut terjadi zina, gitu. Sehingga menurut Imam Ahmad bin Hambal, jika sampai dikhawatirkan orang melakukan zina, daripada zina mafsadat yang lebih besar, maka ya sudah, onani saja, seperti itu. Jika sangat dikhawatirkan sekali orang tersebut melakukan zina. Yang kedua, menurut Imam Ahmad bin Hambal, boleh dia melakukan onani jika orang tersebut sudah sangat ingin sekali menikah, tetapi dia itu tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan menikah. Misalkan karena dia itu tidak mempunyai mahar sama sekali. Tidak mempunyai mahar, artinya dia tidak mempunyai mas kawin sama sekali. Bukan artinya seorang lelaki tidak sanggup menikah karena belum bisa untuk mengundang orang yang banyak, misalkan walimah yang besar. Tidak seperti itu. Agama tidak mewajibkan untuk kita mengundang orang yang banyak, sehingga terkadang kita sampai meminjam orang kepada saudara-saudara seperti itu ya. Seperti itu tidak ada kewajiban di dalam Islam, begitu. Yang ditakutkan di sini adalah orang itu memang tidak mempunyai sama sekali untuk membayar mahar kepada seorang istri untuk melakukan nikah. Andaikan 1 gram pun dia itu tidak punya. Sehingga dikhawatirkan orang tersebut melakukan zina, maka boleh dia melakukan masturbasi ataupun onani. Yaitu hukum yang kedua. Jika seorang laki-laki tidak mempunyai biaya untuk mengeluarkan mahar, sehingga tidak ada jalan lain kecuali masturbasi atau onani itu tersendiri, atau istimna itu tersendiri, maka itu menurut Imam Ahmad bin Hambal hukumnya masih boleh. Dan yang ketiga, boleh melakukannya masturbasi tersebut jika dilakukan oleh tangannya sendiri. Tetapi jika dilakukan oleh tangan orang lain, maka itu tidak boleh. Ya jelas tidak boleh lah.
kalau tangan orang lain, karena kan dikhawatirkan nanti melakukan zina seperti itu. Nah, maka boleh menurut Imam Ahmad bin Hambal jika dilakukan oleh tangannya sendiri. Tetapi jika dilakukan oleh tangan orang lain, maka itu hukumnya menjadi haram menurut Imam Ahmad bin Hambal juga seperti itu. Nah, tetapi kalau Imam Syafi'i seperti Imam Maliki mengatakan itu sudah jelas hukumnya haram begitu. Karena dari hadisnya itu begitu ya. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan masturbasi, barang siapa yang melakukan onani, maka na'udzubillah nanti di akhiratnya, maka tangannya tersebut yang akan hamil nanti di akhirat, hukumannya seperti. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Ahiem. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Ustadz, saya pernah mendengar di hari kiamat ada orang yang pahalanya sebesar gunung lalu hilang karena berbuat maksiat ketika sendirian. Masalahnya saya pernah belajar maksiat, masalahnya saya pernah berbuat maksiat setelah mendengar itu. Apakah saya akan hilang semua? Anda nih aneh Anda ini. Sudah tahu kalau berbuat pahala Anda hilang, dikerjakan juga. Agak aneh. Namanya jahalah ini di Quran. Quran surah ke-5, ke-4, surah ke-4 ayat ke-17. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ada perbuatan salah dengan sifat jahalah. Jahalah itu punya dua arti. Satu, tidak tahu kalau itu salah. Yang kedua, sudah tahu salah dikerjakan. Es batu ditiupin, ya. Nah, sudah tahu salah misalnya, dikerjakan juga. Sama dengan panas dipegang juga. Pak, ini teh panasnya, masa sih dipegang? Udah tahu panas dipegang. Udah tahu salah dikerjakan juga. Itu jahalah namanya. Nah, apakah kemudian mohon maaf pahala saya kembali? Tidak. Ketika Anda kerjakan perbuatan itu dan sadar pahala Anda akan hilang, maka seketika pahala Anda hilang. Tapi Anda punya peluang untuk bertobat. Karena ayat ini turun untuk mengajak Anda bertobat. Innamat taubah, ayo tobat. Turunlah Quran surah ke-66 ayat ke-8. Tubu taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayo balik. Dengan Anda tobat, dosa Anda gugur. Gini caranya, ilustrasinya begini. Anda punya pahala nih, banyak. Anda kerjakan maksiat. Begitu kerjakan maksiat, maaf, ini pahalanya hilang. Habis. Awas, hati-hati ya. Ya, maksiat yang dimaksudkan, maksiat yang disadari kalau mengerjakan pahala ini hilang. Awas, saya sadar kalau saya kerjakan ini pahalanya hilang. Kalau Anda sadar mengerjakan itu pahala hilang, begitu Anda kerjakan pahala hilang. Plus, dosa datang. Hilang pahala, dosa datang. Ada maksiat yang saat dikerjakan, pahala tidak hilang, tapi dosa datang. Misal, maaf. Anda sholat dapat pahala. Anda mencuri misalnya. Begitu Anda mencuri, pahala sholatnya tidak hilang. Cuman Anda mendapatkan dosa pencurian. Maka nanti ini akan disandingkan di hari kiamat. Kalau sholatnya misalnya cuma 50%, mencurinya 75%, masih ketutup oleh amal salahnya. Maka Anda masuk neraka. Karena amal soleh Anda tidak bisa menutupi amal salah. Tapi yang ini, dia sadar berbuat salah, yang dengan salahnya pahala bisa hilang. Dia sadar itu, dan dia sengaja kerjakan. Begitu dikerjakan, pahalanya hilang, dosa muncul. Tapi pada yang begini pun Allah masih sayang. Tobat Anda. Ketika Anda tobat, masa dosa ini digugurkan lagi, hilang dosanya. Tapi tidak bisa mengembalikan pahala yang ini. Hanya menghilangkan dosanya. Anda harus kerjakan amalan kembali untuk bisa mengembalikan pahala-pahala Anda. Karena itulah saran saya, jangan terfikir berbuat maksiat. Kalau terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika pahala Anda hilang atau akan diwafatkan oleh Allah saat itu. Ini cara yang paling bagus. Jadi kalau Anda ingin berbuat maksiat, bayangkan seketika Anda akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat ya, dan juga penjelasan dari semua Ustadz yang telah kami tampilkan dalam video ini ya, mengenai hukum onani ataupun masturbasi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan juga sebagai penambahan ilmu bagi kita yang tentunya dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buat teman-teman yang mau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.